kita akan masuk ya, katakanlah ini seminar kecil terkait dengan kitab Yakobus. Menurut saya kitab Yakobus dipilih karena minggu depan saudara punya pembacaan dalam daily Bible reading itu sudah akan masuk ke dalam kitab Yakobus. Artinya ini berkaitan dengan ya, katakanlah usaha untuk memberikan pemahaman awal sebelum kita masuk ke dalam kitab yang bisa dikatakan salah satu kitab yang kontroversial lah gitu. Tetapi kemudian ya, untuk saya ini selain memberikan apa pengertian awal, ya kita mesti akui bahwa seminar 1 jam bahas kitab yang seperti ini tidak akan cukup. Tetapi menurut saya kita bisa melakukan ini, nanti agendanya adalah ya sepanjang berjalan ini kita akan ada beberapa kali seminar dengan harapan ya di dalam beberapa putaran DBR kita akan menyelesaikan seluruh kitab 66 kitab itu. Lalu kemudian kalau kita putar terus lagi maka materinya akan dikembangkan. Dengan demikian ya apa ya, stok pengetahuan kita terkait kitab-kitab dalam Alkitab itu makin bertambah, ditambah dengan pembacaan-pembacaan personal. Saya berharap itu kemudian bisa memperkaya kita. Nah, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu dan menaikkan syukur kami kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami membaca firman, merenungkan firman. Biarlah firman itu berbicara bagi kami, mengarahkan hidup kami, bukan hanya secara teoritis, secara teologis, tetapi juga secara praktis dalam hidup ini sebagaimana kitab yang akan kami pelajari pada hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu di mana kami membicarakan kebenaran Tuhan. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam kitab Yakobus. Tadi saya, Abu Kadermi juga sudah ngomong ya, ini kitab yang uh, cukup kontroversial. Bahkan Martin Luther itu ketika sampai pada kitab Yakobus, dia menyebut kitab Yakobus sebagai kitab jerami. Ya, saya tidak tahu apa yang dia maksudkan dengan kitab jerami, tetapi mungkin bicara jerami mengandaikan kitab yang terlihat rapuh dari sudut pandangnya Martin Luther, Bapak Reformasi, atau mungkin mudah terbakar karena apa ya, ya kelihatannya bertentangan dengan sola fide. Ya khususnya Yakobus pasal 2 itu kan berbicara mengenai kita dibenarkan bukan hanya oleh iman saja tetapi juga oleh perbuatan-perbuatan. Iman itu apa terkonfirmasi melalui perbuatan. Nah, kemudian ya Martin Luther itu sebenarnya punya keinginan bahkan untuk mengeluarkan kitab Yakobus dari Alkitab yang dia terjemahkan, tetapi sahabat-sahabatnya ini fungsi sahabat yang baik yang kenal Tuhan. Ya, mereka mengingatkan dia, memberikan dia beberapa pertimbangan, akhirnya dia tidak mengeluarkan kitab Yakobus dari terjemahan Perjanjian Baru tahun 1522. Tetapi saudara dan saya akan lihat dia menempatkannya sebagai lampiran. Artinya dia punya pergumulan dan ini wajar ketika teman-teman dan saya baca Alkitab dan bergumul. Waktu saya kuliah di S1, saya bergumul dengan kitab Yunus. Sulit bagi saya membayangkan ada orang masuk dalam perut ikan secara hurufiah lalu kemudian bertahan 3 hari di sana. Apa dia nggak muntah-muntah? Asam itu kan, asam lambungnya ikan tuh kira-kira seperti apa? Sulit sekali bagi saya untuk kemudian menjadi percaya, tetapi ya melalui pergumulan eksistensial lama-kelamaan itu kemudian ya Tuhan bentuk juga. Nah, artinya ya ini adalah pergumulan-pergumulan yang apa ya, yang wajar. Teman-teman juga nanti baca Alkitab, menurut saya ketika ada masa, ada hal-hal yang meragukan, jangan bunuh diri karena ragu. Timothy Keller bilang iman tanpa keraguan itu seperti tubuh tanpa antibodi. Justru keraguan itu sesuatu yang baik yang memancing kita, memantik kita untuk berpikir lebih dalam, lebih jauh tentang iman kita. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Yakobus. 3 sub yang saya pilih, iman, firman, dan perbuatan. Ini adalah hal-hal khususnya iman dan perbuatan adalah poros daripada kontroversi yang seringkali diangkat dari kitab eh, kitab Yakobus, tetapi kemudian firman bagi saya bisa menengahi ketegangan ini. Nah, saya akan mulai secara singkat dengan mengajak kita untuk melihat siapa penulis. Kelihatannya yang kalau kita lihat sesuai dengan tradisi gereja juga, nama Yakobus, saudara Yesus yang dia sebutkan, kalau saudara lihat di dalam kitab Yakobus pasal 1, dia bilang salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Eh, Kelihatannya nama ini merujuk kepada Yakobus. Dia tidak memberi keterangan, artinya orang sudah cukup familiar dengan dia. Dan nama Yakobus itu banyak sebenarnya, tapi yang cukup familiar sebenarnya adalah Yakobus saudara Yesus di dalam Galatia pasal 19 1 ayat 19. Dia juga memainkan peranan penting nanti kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 dalam kontroversi tentang sunat misalnya. Tetapi kalau seandainya penulisnya adalah Yakobus, saudara Yesus, maka kita harus melihat, oh, ada fakta menarik tentang sang penulis. Yang pertama,
sebagai orang Yahudi yang dibesarkan di dalam keluarga yang takut Tuhan dan belajar dalam tradisi Perjanjian Lama, meskipun dia menghormati abangnya, Kristus lahir lebih dulu, baru kemudian dia dan Yudas dan lain-lain. Maka meskipun dia menghormati saudaranya dia, tetapi dia juga pada saat yang sama karena dia sangat menghormati Allah, maka dia akan skeptis terhadap ajaran Tuhan Yesus. Kita masih ingat itu saudara-saudara Yesus pernah datang mau bawa Tuhan Yesus keluar dari tempat pengajarannya dia karena mereka pikir Yesus gila untuk memberi petunjuk bahwa mereka itu sebenarnya punya skeptis, punya perasaan skeptis, pemikiran yang skeptis terkait dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita akan menemukan orang skeptis ini kok tiba-tiba berubah. Saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 1. Ketika saudara baca ayatnya yang ke-14, kita akan menemukan kenapa ya orang yang skeptis ini kok tiba-tiba ada di sana bersama-sama. Jadi ada para perempuan dan juga saudara-saudara Yesus. Ya, para penafsir mengatakan bahwa ya Yakobus juga ada di sana. Jadi kenapa? Kenapa dia bisa yang tadinya skeptis menolak pengajaran Tuhan Yesus bahkan menganggap Yesus gila, tiba-tiba menjadi seorang yang hadir menantikan janji Kristus tentang Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Artinya dia sudah menjadi percaya, bukan cuma itu. Ya, sorry ini salah tulis ya. Kalau saudara lihat dalam Galatia 2, Kisah Para Rasul 12, Kisah Para Rasul 15, dia menjadi sokoguru. Sokoguru itu seperti tiang penopang gereja pada zaman itu. Artinya dia adalah orang yang sangat penting di dalam gereja abad pertama. Jadi uh, ketika Paulus pergi, sokogurunya atau pemimpin jemaatnya itu adalah Yakobus. Bahkan dikatakan bahwa Yakobus itu karena dia yang memimpin sidang dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Mungkin di dalam jemaat uh, di jemaat Tuhan atau gereja Tuhan di Yerusalem, mungkin bisa kita katakan bahwa dia adalah pemimpinnya lebih daripada Petrus bahkan. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Apa yang mengubahkan pemikirannya dia? Ya, saya kira kita bisa merujuk kepada 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-7 yang mengubah orang yang bernama Yakobus dari yang skeptis menjadi percaya. Bahkan saudara lihat dia menyebut dirinya sebagai hamba Allah dan hamba daripada Tuhan Yesus Kristus. Siapa di antara saudara kalau punya saudara kandung, punya abang, punya kakak, lalu kemudian saudara merasa mau menempatkan diri sebagai hamba dari kakaknya saudara? Saudara tidak mau, yang ada juga kita berantem. Kalau bisa dia yang jadi hambanya kita. Tetapi apa yang membuat Yakobus itu tidak menyebut eh, diri sebagai saudara Yesus Kristus? Kurang keren apa? Jadi saudaranya Tuhan. Tapi dia tidak bangga dengan itu. Dia malah menempatkan diri di bawah Kristus. Kelihatannya yang mengubahkan pemikirannya adalah karena Yesus yang mati itu kemudian bangkit dan menyatakan diri. Paulus bilang bahwa Yesus yang bangkit dan menyatakan diri itu menyatakan diri kepada lebih dari 500 orang dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dan salah satu dari lebih 500 orang itu adalah Yakobus. Jadi fakta bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian itu mengubah ya pemikiran Yakobus bahkan keyakinan Yakobus. Memang fakta kebangkitan adalah fakta yang penting di dalam perjanjian baru. Kebangkitan Yesus Kristus itu adalah konfirmasi bahwa yang dia katakan benar. Dia dibunuh karena dituduh menghujat Allah. Tetapi kalau Allah membangkitkan dia, itu adalah petunjuk bahwa Allah berpihak dia kepada dia. Jadi klaim bahwa dia adalah Allah itu adalah klaim yang benar. Ya banyak orang apa ya menolak keilahian Kristus. Mereka lupa bahwa Kristus punya klaim bahwa dia adalah pribadi ilahi dan kebangkitan adalah konfirmasi. Kemudian, saudara dan saya juga bisa lihat kebangkitan Kristus adalah fakta yang sangat kuat. Ini adalah turning point bagi banyak orang yang dulu tidak percaya untuk menjadi percaya. Karena setelah dia bangkit, dia bilang segala kuasa di sorga dan di bumi sekarang sudah ada padaku. Dan fakta ini tidak terbantahkan. Makanya orang Yahudi yang sulit percaya ada manusia yang sekaligus Allah kemudian bisa menjadi percaya kepada Kristus. Dan orang Yunani yang apa ya cenderung politeistik kemudian bisa menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat itu juga kemudian menjadi fakta yang sulit dijelaskan. N.T. Wright seorang penulis itu mengatakan sulit untuk menjelaskan perkembangan pesat jemaat mula-mula kalau Yesus tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Nah, dengan demikian saya mau di bagian terkait penulis saya mau ajak saudara untuk masuk kepada satu hal yang perlu saudara refleksikan nanti ketika membaca kitab Yakobus. Perjumpaan dengan Kristus atau pengenalan terhadap Kristus, relasi dengan Kristus yang mati dan bangkit. Artinya jangan berjumpa dengan Kristus yang lain di dalam Alkitab. Saudara harus berjumpa dengan Yesus Kristus dalam Alkitab yang memang benar-benar Allah yang menjadi manusia, benar-benar mati dan benar-benar bangkit sebagaimana dideskripsikan Alkitab. Adalah prasyarat keselamatan.
Saudara tidak bisa menikmati keselamatan tanpa perjumpaan, pengenalan, relasi dengan Kristus yang mati namun bangkit itu. Dan fakta perjumpaan dengan Kristus inilah yang akan memimpin kita kepada kemuliaan hidup sebagai hamba Tuhan. Kita tidak akan pernah mau hidup sebagai seorang hamba Tuhan, hamba Yesus Kristus, jika saudara tidak pernah berjumpa dengan Yesus yang mati dan bangkit. Tetapi, jika saudara berjumpa dengan Yesus yang mati dan bangkit, saudara tidak mungkin tidak menyerahkan diri untuk melayani Dia. Saudara adalah orang muda sebagian besar. Serahkan diri Anda untuk menjadi pelayan Tuhan. Melayanilah dalam gereja masing-masing. Melayani Kristus. Kenapa? Jika memang saudara berjumpa dengan Kristus yang mati dan bangkit, Dia bilang segala kuasa di bumi dan di sorga itu sudah ada padaku. Maka tidak ada pilihan yang lain kecuali saudara dan saya tunduk kepada Dia. Tapi mari saudara lihat anugerah ini. Anugerah untuk menikmati keselamatan, anugerah untuk melayani Kristus, itu tidak didapatkan dan tidak dinikmati karena ada relasi darah. Yakobus itu tidak percaya kepada Yesus karena dia jadi saudaranya Yesus. Yakobus percaya Yesus karena dia berjumpa dengan Yesus yang mati dan bangkit. Oh, puji Tuhan, menurut saya. Ini kabar baik bagi saudara dan saya. Saudara tidak perlu lihat Yesus secara langsung. Saudara tidak perlu kemudian menjadi saudaranya Yesus untuk bisa menjadi seorang Kristen sejati. Saudara cukup baca Alkitab, temukan Kristus yang mati dan bangkit sebagaimana dideskripsikan di dalam Alkitab, dan saudara bisa menjadi Kristen yang sejati, pelayan Tuhan, dan yang telah menikmati keselamatan. Ini poin pertama. Yang kedua, saya mau ajak saudara untuk melihat tentang jemaat yang bergumul. Siapa penerima surat? Yakobus itu disebut sebagai surat am. Surat-surat am atau surat-surat umum itu disebut umum atau am. Kenapa? Karena sulit sekali mengidentifikasi siapa penerima surat. Jadi bersama dengan kitab Yakobus, Yohanes, dan lain-lain itu seringkali disebut sebagai kitab-kitab am. Kenapa? Karena penerimanya sulit untuk kemudian diidentifikasi. Kalau saudara lihat itu dia punya bagian B, pasal 1 ayat 1 itu cuma bilang kepada 12 suku di perantauan. Ada yang bilang 12 suku, angka 12 itu bisa mewakili gereja secara umum, Yahudi maupun Yunani. Tapi saya pikir mungkin bisa juga 12 suku yang dimaksud ini adalah orang-orang Yahudi Kristen yang ada di perantauan. Mereka itu adalah orang-orang penerima surat. Jika itu adalah Yahudi Kristen, itu adalah mereka adalah orang-orang yang menderita di Yerusalem. Ketika mereka jadi Kristen, mereka tuh menderita, ditolak oleh saudara sendiri. Lalu mengalami begitu banyak aniaya, akhirnya mereka lari keluar dari Yerusalem. Maka mereka terpencar di diaspora. Apa masalah ketika mereka ada di diaspora? Mereka juga masih teraniaya. Saudara boleh baca kitab Wahyu itu. Jemaat itu ada di dalam penderitaan. Entah dia Yahudi, entah dia non-Yahudi. Karena dia Kristen, dia mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Tapi tantangannya bukan cuma penderitaan. Di dalam perjumpaan dengan orang-orang yang pagan atau orang-orang kafir, mereka terpapar dengan kehidupan moral spiritual pagan yang kita bisa katakan ya amoral. Mereka melihat, mata mereka sering melihat amoralitas. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa atau di tengah-tengah kebudayaan yang tidak kenal Tuhan yang sejati dan tidak takut Tuhan. Tetapi karena pergumulan inilah, maka saudara akan menemukan kenapa Yakobus banyak ngomong mengenai etika. Ya justru karena orang menyebut diri sebagai Kristen, berjumpa dengan bangsa pagan, tiap hari melihat amoralitas, ada kemungkinan mereka punya hidup itu bisa ditarik dari kehidupan moral yang suci kepada amoralitas. Maka Yakobus berusaha untuk menjaga jemaat dengan berfokus kepada etika. Ya. Nah, itu kenapa dia bilang, nanti saudara akan lihat ini pengantar untuk menolong kita untuk melihat. Kenapa ya dia bilang iman saja tidak mungkin. Iman yang sejati pasti nampak di dalam perbuatan. Kenapa? Karena ya ini ada pergumulan kontekstual. Ya Alkitab kita kan ditulis di dalam konteks. Nah, oleh karena itu maka ketika dia ngomong mengenai etika, saudara akan menemukan sebenarnya ada yang bilang, itu Yakobus tuh nggak ada doktrinnya sama sekali. Beda dengan Paulus punya tulisan Roma itu full doktrinal. Enggak, ada doktrin. Misalnya nanti kita akan lihat doktrin tentang firman atau pengajaran tentang firman dan seterusnya. Tetapi memang tidak eksplisit seperti Paulus. Namun doktrin-doktrin ini diasumsikan. Misalnya, dia bilang kamu secara praktis harus mendengar firman, harus meneliti firman. Kenapa? Karena kamu lahir dari firman. Jadi, ini mau bilang, kamu lahir baru karena firman, maka tiap hari bergumullah dengan firman. Nah, misalnya, teman-teman, kenapa teman-teman diajak terlibat dalam komunitas yang disebut sebagai DBR ini? Saudara baca Alkitab tiap hari. Ya karena kalau saudara adalah orang Kristen sejati, saudara lahir dari firman, nanti saya akan memberi penjelasan. Maka orang yang lahir dari firman setiap hari butuh firman untuk bisa bertahan hidup sebagai Kristen yang sejati.
Nah, doktrin itu tidak eksplisit namun diasumsikan oleh Yakobus. Artinya, kitab Yakobus sebenarnya ada banyak doktrin yang melatar belakangi pengejaran-pengejaran praktisnya. Nah, Yakobus menjelaskan tentang Taurat dan Firman sebagai hukum moral yang paling tinggi. Artinya, dia mau bilang seolah-olah begini, kamu tuh tiap hari lihat orang kafir dengan standar moralnya sendiri. Ingat ya, standar moral tertinggi bagi orang Kristen adalah firman Tuhan. Ya. Bukan, jadi kita tidak bisa bilang, wah, saya punya hidup begini karena tiap hari saya lihat orang itu hidupnya nggak beres loh. Pak Tama, semua orang yang saya hidupi di kantornya saya, di tempat kerja, di kampusnya saya, di sekolahnya saya, hidup mereka nggak beres, maka saya jadi kayak begini. Oh enggak, itu bukan alasan. Hmm. Yakobus bilang ada standar tertinggi bagi moralitas, standar tertinggi bagi etika orang Kristen, yaitu firman Tuhan. Firman inilah yang menjadi pedoman bagi mereka yang memiliki Kristus. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Lalu kemudian dia bilang itu akan dipakai untuk apa? Untuk mempermuliakan pribadi yang disebut sebagai Kristus. Jadi kita tidak bisa mempermuliakan Kristus kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman sebagai standar moral yang tertinggi. Apa yang kita bisa pelajari sekarang? Ini sebelum kita masuk kepada tema utama. Bagi Yakobus, kan orang jemaat penerima surat ini menderita. Dia tuh menghibur mereka, iya, tetapi juga pada saat yang sama, dia itu bukan berfokus kepada menghibur orang yang menderita. Coba lihat ya, orang lagi menderita, dia nggak ngomong banyak mengenai penderitaan. Dia ngomong bagi Yakobus penderitaan karena Kristus dan kebenarannya. Seringkali kita sebut ini sebagai salib. Tidak semua penderitaan adalah salib. Jika seorang pencuri, seorang jambret itu ya, menjamret lalu dipukuli, dimasukin dalam penjara, dia menderita. Itu bukan salib. Salib adalah penderitaan karena saudara dan saya berpegang kepada kebenaran dan menjadi saksi Kristus. Nah, bagi Yakobus, penderitaan karena Kristus dan kebenaran itu bukan alasan untuk hidup dalam amoralitas. Maksudnya begini, ada orang bilang, saya ini sudah sesuai dengan firman. Saya melayani Tuhan dan saya menderita. Ya nggak apa-apalah mencuri sedikit. Bayangkan saya melayani Tuhan maka saya lapar. Wah, kalau seandainya begitu hamba-hamba Tuhan itu harus jadi pencuri semua. Banyak hamba Tuhan, banyak misionaris mengalami kesulitan. Tetapi penderitaan yang saudara alami bukan alasan untuk hidup dalam amoralitas. Jangan jadikan penderitaan sebagai alasan untuk bikin dosa. Sebaliknya bagi Yakobus, dalam segala keadaan, sukacita maupun duka cita, di dalam lembah bayang-bayang maut atau di dalam padang rumput hijau dan air yang tenang, kekudusan hidup yang menjadi antitesa atau lawan daripada amoralitas dunia dituntut dari orang Kristen. Orang Kristen dituntut dalam segala keadaan, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kekudusan. Dengan hidup dalam kekudusan, meskipun menderita, Anda tidak hanya memikul salib. Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mau menjadi muridku, dia harus memikul salibnya. Ini tanda murid Kristus sejati. Tapi kenapa salib adalah tanda murid Kristus sejati? Karena orang yang menderita karena kebenaran itu, mereka adalah orang-orang yang akan menjadi saksi di dalam dunia ini. Teman-teman, kita tidak bisa jadi saksi dalam dunia, tidak bisa jadi garam dan terang kalau kita ini sama dengan dunia. Satu-satunya kemungkinan untuk jadi saksi adalah dengan berbeda dengan dunia ini. Maka Yakobus bilang, meskipun kamu menderita, jangan lawan Tuhan, jangan kecewa dan meninggalkan Dia, jangan hidup di dalam dosa dengan alasan kamu menderita. Karena kalau kamu menderita karena kebenaran, itu kesempatan paling baik untuk bersaksi, karena salib membuat Anda berbeda dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus. Kristus itu menanggung salib, menderita karena kebenaran. Kalau saudara menderita karena kebenaran, saudara menjadi serupa dengan Kristus. Beda dengan dunia. Dunia ini menderita karena dosa-dosa mereka. Anda menderita karena kebenaran. Wah, itu keistimewaan. Sebuah keistimewaan. Serupa dengan Kristus, berbeda dengan dunia. Dan hanya dengan cara inilah saudara dan saya menjadi saksi. Nah, sekarang untuk bisa berbeda dengan dunia, perlu standar, yaitu firman Tuhan. Itu sebab Yakobus banyak bicara mengenai firman di dalam bagian-bagian awal pengajarannya dia. Ya, firman dan kehidupan Kristen itu begitu dekat. Mari saya mulai dengan pasal 1. Saudara bisa lihat pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Semua pemberian baik itu datang dari Allah, datang dari atas, datang dari sorga. Apa pemberian terbaik? Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, kehendak baiknya. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita, atau dia telah menciptakan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Yang mau dia katakan adalah saudara dan saya lahir baru sebagai orang Kristen itu karena ada firman. Jadi firman atau Alkitab, ini doktrin teman-teman. Yakobus kasih satu doktrin tentang logos atau tentang firman. Apa fungsi firman? Pertama, firman dipakai oleh Roh Kudus untuk melahirbarukan kita menjadi anak-anak Allah. Kenapa Anda baca Alkitab tiap hari? Kenapa merenungkan firman tiap hari? Kenapa ada komunitas berisi 300 orang yang kerjaannya baca Alkitab tiap hari? Ya karena ini adalah sesuatu yang berharga yang diberikan dari atas, dari Bapa, sumber segala kebaikan, sumber terang itu untuk melahirbarukan kita. Tidak ada instrumen lain yang dipakai Roh Kudus untuk melahirbarukan orang orang percaya kecuali firman Tuhan. Maka sekarang dia bilang firman itu dekat dengan kehidupan Kristen karena kehidupan Kristen dimulai dengan firman. Ya, bandingkan Yohanes 3 ayat 3 sampai 8 itu Tuhan Yesus ngomong sama Nikodemus, kamu kalau nggak lahir baru, kamu nggak bisa lihat kerajaan Allah. Kalau banding dengan perkataan Yakobus di sini kan lahir baru itu bisa diterjemahkan lahir dari atas. Tuhan Yesus bilang kamu kalau nggak lahir dari atas, ya, kalau kamu nggak lahir dari atas, kamu nggak bisa lihat kerajaan Allah. Saudara juga nggak bisa lihat kerajaan Allah kalau saudara tidak pernah mengalami kelahiran baru. Tapi untuk alami kelahiran baru harus ada firman yang saudara baca, firman yang saudara dengar. Lalu Roh Kudus pakai itu untuk melahirbarukan saudara. Nah, yang kedua, Filipi itu mengatakan kalau kita sudah lahir baru, sudah menjadi orang yang diselamatkan, kita perlu mengerjakan keselamatan. Saya suka pakai contoh ini. Perintah mengerjakan keselamatan itu seperti seorang wanita mendandani wajahnya. Kalau saudara mau mendandani wajah, harus punya wajah. Kalau nggak ada wajah, apanya yang mau didandani? Seorang pria mau membentuk otot-otot tubuhnya, dia ikut fitness. Tetapi orang yang pergi fitness itu harus punya otot dulu. Yang dibentuk dalam bentuk ideal yang tertentu. Tapi ototnya sudah ada dulu. Sama. Waktu Paulus bilang kerjakan keselamatan, itu bukan mengerjakan atau memperjuangkan keselamatan yang tadinya tidak ada. Bukan. Tuhan sudah kasih kita keselamatan, maka sekarang rawat keselamatan yang Tuhan berikan itu. Nah, bagaimana mengerjakan keselamatan? Dia bilang karena kamu lahir dari firman, maka kalau kamu mau mengerjakan keselamatan, kamu harus merespon firman kebenaran supaya kamu bisa bertumbuh dan memiliki iman yang kokoh. Jadi orang nggak bisa tumbuh serupa dengan Kristus, orang nggak bisa punya fondasi iman yang kokoh kalau dia tidak bergumul dengan firman. Maka apa yang harus dilakukan? Saudara bisa lihat nanti ayat 18, kita sekarang banyak bergumul di ayat pasal pertama saja sebenarnya. Ayat 18 kita lahir dari firman. Maka dia bilang di dalam ayat 21, kalau orang sudah lahir dari firman, dia bilang, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Yang jahat yang banyak buang. Lalu dia bilang, terimalah, gantilah yang jahat yang kamu buang itu dengan firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Orang harus menerima firman di dalam hati mereka. Firman inilah yang tertanam di dalam hati adalah kebenaran yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara dan saya. Yeremia bilang begini, kalau orang dilahirbarukan itu berarti Roh Kudus menuliskan hukum di dalam hatinya. Sehingga hatinya itu tidak terbuat dari batu, tetapi hatinya terbuat dari daging, gampang dibentuk oleh Tuhan. Maka Yakobus ini bilang bahwa kalau kamu dilahirbarukan, maka ada firman yang akan Tuhan tanam, telah Tuhan tanam, dan akan terus Tuhan tanam di dalam hati. DBR harus punya satu fungsi, yaitu membuat firman itu makin lama makin tertanam di dalam hati kita. Melalui proses kelahiran baru, maupun proses belajar, proses menyelidiki, dan melakukan firman. Oleh karena itu, mereka yang lahir dari firman, supaya bisa menerima firman, hatinya bisa dibentuk oleh firman, apa yang harus mereka lakukan? Ini, ayat 19 bilang, kamu harus cepat untuk mendengar. Jangan berharap kalau saudara dan saya, jangan berharap saudara dan saya bisa bertumbuh kalau kita lebih banyak ngomong daripada mendengar. Terkait dengan firman, mendengar adalah seni. Kepada 7 jemaat di kitab Wahyu ada firman ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Syema Israel, pengakuan iman Israel dimulai dengan kalimat ini. Dengarlah, hai Israel.
Tuhan Yesus setelah memberi perumpamaan tentang 4 jenis tanah dan penabur, dia bilang kepada kita atau para pendengar saat itu, dia bilang barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Nah, sekarang Yakobus juga ngomong mengenai mendengar. Orang Kristen adalah orang yang memberi telinga untuk mendengar firman. Ada banyak penghalang bagi pendengaran yang baik. Ya, kadang-kadang kan kita itu yang suka orang yang datang dari daerah timur yang ngomongnya cepat kayak kereta api itu, kalau dengar khotbah lalu pendetanya itu ngomongnya lambat setengah mati, wah dia bergumul. Aduh, ini pendeta ya, dia ngomong lama sekali. Dia belum selesai ngomong, saya sudah selesai catat apa yang dia mau ngomong. Tapi kemudian ada orang yang datang dari daerah-daerah yang susah dengar orang yang khotbah cepat itu. Nah, orang-orang dari daerah yang biasa mendengar kalimat-kalimat yang tertata, pelan, tiba-tiba dapat pengkhotbah dari Indonesia Timur yang selain berapi-api ngomongnya cepat. Dia mau catat, lama-lama dia buang pulpennya, tutup bukunya, ini orang nih apa? Ngomong apa saya nggak ngerti. Lalu saudara saya akan cari alasan untuk tidak dengar firman. Yakobus bilang enggak, kamu harus berusaha sedemikian rupa. Karena firman itu berharga, kamu lahir dari firman, bertumbuh dengan firman. Apapun yang terjadi, siapapun yang bicara. Selama dia bicara benar, jangan jadikan itu sebagai cari alasan apapun untuk tidak dengar. Perhatikan bagaimana cara Anda mendengar. Anda yang harus berjuang supaya tidak pulang kosong misalnya dari seminar. Tidak pulang kosong dari ibadah, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah mengerti apa? Ayat 22 bilang, orang itu mengerti firman untuk melakukan. Maka dia bilang, kamu harus melakukan firman. Apa cukup? Saya dengar, saya lakukan. Ternyata pasal yang ke 1 ayat 25 bilang nggak cukup. Kenapa teman-teman baca DBR? Lalu di tengah-tengah baca DBR ini, pembacaan DBR ini ada seminar. Kenapa? Karena ayat 25 bilang orang Kristen itu yang lahir dari firman, bukan cuma dengar firman, bukan cuma melakukan firman, tetapi menginternalisasi, membuat firman itu makin dalam masuk ke dalam pikiran dan jiwa melalui penyelidikan. Maka saudara bisa lihat ayat 25 bilang apa? Ayat 25 bilang, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Yang memungkinkan saudara dan saya melakukan firman dengan benar, itu bukan hanya dengar, tetapi menyelidiki. Jadi ada semacam ketidakpuasan yang suci. Firman Allah itu dalam sekali. Bahkan para malaikat itu tidak bisa paham firman Allah secara tuntas. Kalau saudara lihat dari penjelasan Petrus. Masa sih kita nggak penasaran baca Alkitab? Masa sih kita merasa sudah kenyang baca Alkitab, menyelidiki kitab suci? Aneh, malaikat aja penasaran. Saudara nanti baca di dalam Petrus itu. 1 Petrus atau 2 Petrus saya lupa. Tetapi 1 Petrus, 2 Petrus itu mengandaikan firman tuh begitu dalam. Nabi itu yang tulis firman. Nabi khotbahkan firman. Tapi abis itu Nabi harus selidiki firman yang dia khotbahkan. Artinya dia nggak bisa paham tuntas itu. Lalu kemudian Petrus bilang, bahkan para malaikat melihat dari sorga untuk melihat bagaimana firman tergenapi di dunia. Lalu kemudian dia bilang, karena itu siapkan akal budimu untuk mengerti firman. Jadi penyelidikan terhadap firman itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Teman-teman, saya melalui seminar ini menekankan perlunya semacam ketidakpuasan yang suci. Tidak puas dengan apa yang saudara baca dari Alkitab. Tidak puas dengan apa yang saudara dengar. Teliti firman, karena itu adalah kebutuhan. Lagi pula dia bilang, firman itu memerdekakan. Ya. Dia bukan hanya memungkinkan kita bertumbuh, lahir, memungkinkan kita bertumbuh, tapi firman itu memerdekakan. Pertanyaannya, bagaimana firman memerdekakan kita? Pasal 1 ayat 25 bilang, oh firman atau hukum Tuhan, Taurat Tuhan itu sempurna. Dia sempurna bukan karena saudara dan saya bisa mengerti secara sempurna. Tetapi, saudara, kita mengalami kelahiran baru karena hukum Tuhan itu memberi pemahaman yang menyelamatkan tentang pribadi Allah dan pengampunan yang Dia sediakan. Sekali lagi, inti daripada seluruh Taurat itu adalah Kristus yang menjadi tanda cinta kasih Allah bagi saudara dan saya. Jadi perjanjian lama sampai perjanjian baru itu berfokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Mau bercerita mengenai cinta kasih Allah yang menyelamatkan saudara dan saya dan mengampuni saudara dan saya di dalam Kristus. Hukum itu sempurna karena hukum ini memberi petunjuk dengan sangat jelas kepada saudara dan saya mengenai jalan keselamatan di dalam Kristus. Maka saudara tidak pernah menemukan jalan keselamatan yang lain, jalan keselamatan yang sejati yaitu Kristus dalam kitab lain. Saudara hanya akan menemukannya di dalam Alkitab.
Oleh sebab itu Yakobus bilang hukum ini, Taurat ini begitu sempurna. Selain itu, firman itu memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk taat kepada Allah. Semua yang sudah lahir baru, semua yang sudah diselamatkan, itu akan dikuatkan oleh firman untuk apa? Untuk taat. Jadi firman itu bukan hanya memperkenalkan kita kepada Kristus, tetapi menolong kita supaya kita bisa taat kepada Kristus. Jadi dia memerdekakan kita dengan menyelamatkan kita dari dosa, menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa, memperkenalkan kita kepada Kristus. Lalu kemudian firman itu memberi semangat, memberikan kuasa di dalam batin kita, di dalam hati kita untuk taat kepada Allah. Kenapa saudara baca firman? Saudara, nanti saya akan kasih PowerPoint ini kepada teman-teman untuk nanti saudara. Tapi nanti ketika saudara lihat lagi, saudara perlu ingat, kenapa saya baca kitab suci? Begitu sulit. Ada banyak pergumulan. Ini kan masih di perjanjian baru nih, belum pergi ke perjanjian lama kan ya. Nanti baca perjanjian lama, aduh Musa kok begitu teliti, kuku binatang ngapain dia hitung. Dia tahu ada kuku binatang yang ganjil, ada yang apa ya genap, ada yang gabung itu. Kok kenapa dia sampai seteliti itu? Kayak nggak ada kerjaan. Oh enggak. Ketika saudara baca dan menerima menghadapi kesulitan-kesulitan itu, ingat hukum Tuhan itu sempurna. Tujuannya adalah secara sempurna memimpin Allah kepada Allah yang sempurna, lalu memberikan kekuatan untuk taat kepada Dia, memotivasi Anda untuk taat kepada Dia. Kenapa firman memerdekakan? Karena firman yang dipelajari dan yang dilakukan dengan tekun akan tertanam di dalam hati. Dia akan terus berbicara kepada kita. Saya pakai istilah dia membentuk hati dan cara pikir. Ya, saya sering bilang bahwa ada ayat ini kan ya, firman adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Itu tidak sama dengan mengatakan firman ketika saudara baca, mengerti akan menyelesaikan masalah. Tidak. Ini hanya mau mengatakan bahwa firman adalah pelita, menerangi pikiran, menerangi hati, sehingga ketika saudara masih ada dalam pergumulan, saudara tidak menyangkali Tuhan Anda. Firman itu menerangi pikiran yang tadinya gelap, supaya saudara tidak bikin dosa di tengah-tengah pergumulan. Firman itu memerdekakan, memberikan kekuatan bagi saudara, memberi sudut pandang supaya di tengah-tengah dunia yang terbengkalai, dunia yang berantakan ini, Anda bisa berjalan dengan benar. Itu tujuannya. Ini artinya firman itu memerdekakan. Jadi, saya mau katakan bahwa Yakobus itu mau bilang hidup orang Kristen dimulai dari firman, dipimpin oleh firman, sampai akhir saudara dan saya butuh firman. Firman yang menuntun kepada anugerah, yaitu pembenaran dan keselamatan dalam Kristus, bukan berdasarkan kesempurnaan moral. Merupakan firman yang juga menuntut kesaksian Kristen yang bertumbuh melalui moralitas. Jadi firman bilang, kamu tuh diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Betul. Tapi Yakobus bilang, firman yang memberi penegasan bahwa kita selamat dalam Kristus oleh karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan, adalah firman yang sama yang menuntut orang Kristen bersaksi melalui kehidupan moral yang baik. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang telah menerima Kristus untuk hidup dalam amoralitas. Saya sudah pasti selamat, maka saya akan hidup sesuka-sukanya, saya tidak bisa. Kenapa? Karena firman yang dipakai untuk menceritakan mengenai anugerah Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus. Dia akan bilang, kamu selamat karena iman kepada Kristus. Karena karya Kristus, bukan karena perbuatan. Kita akan bilang, amin. Tapi firman yang bilang selamat oleh anugerah adalah firman yang akan bilang, kamu dituntut untuk memiliki kesaksian melalui kehidupan moral yang baik. Etika yang agung. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau begitu, bagaimana relasi antara firman, iman, dan perbuatan? Nah, disinilah kemudian kontroversi muncul. Ada yang bilang bahwa kalau baca Yakobus, maka kita akan menemukan iman dan perbuatan versi Yakobus dan Paulus beda. Ada yang bilang, Paulus bilang diselamatkan hanya oleh anugerah semata-mata. Tetapi Yakobus bilang diselamatkan oleh perbuatan. Wah, mereka berdua bertentangan. Mana yang benar? Untuk mempermudahnya, saya memberikan bagan ini, teman-teman. Kita punya kehidupan itu saya bagi dalam 3 titik ini. Pertama, hidup kita sebagai manusia yang lama sebelum diselamatkan. Kemudian titik di mana saudara dan saya mengalami kelahiran baru oleh firman. Maka ini disebut sebagai manusia baru yang diciptakan oleh Allah. Dan kita berjalan sebagai manusia baru, hidup sebagai manusia baru sampai Kristus datang kembali. Maka ada manusia lama yang menjalani hidup sebagai manusia lama sampai satu titik di mana Allah pakai firman untuk melahirbarukan dia. Lalu mulai dari titik itu dia menjalani hidup sebagai manusia baru sampai Kristus datang kembali. Nah, kita mesti lihat bahwa ada perbedaan kenapa Paulus dan Yakobus berbeda. Karena teman-teman mesti ingat ini. Paulus berbicara mengenai manusia lama yang diciptakan menjadi manusia yang baru.
Ya, jadi Paulus bicara di titik ini nih. Kalau saudara dan saya ada di titik ini, manusia lama mau dicipta menjadi manusia baru, ini saudara tidak bisa melibatkan perbuatan. Anda tidak bisa menjadi manusia baru yang menikmati keselamatan dengan perbuatan Anda. Ini yang Paulus bilang. Bedanya dengan Yakobus apa? Yakobus itu bicara mengenai ini, manusia yang setelah diselamatkan dalam masa penantian, berjalan dalam hidup dalam dunia ini sambil menanti kedatangan Kristus yang kedua. Hidup sebagai manusia baru adalah hidup yang melibatkan kesaksian dalam perbuatan. Jadi Yakobus itu tidak bilang bahwa kita diselamatkan karena perbuatan. Enggak, dia nggak ngomong itu. Tapi dia bilang kamu yang sudah diselamatkan oleh iman harus memiliki perbuatan sebagai kesaksian. Paulus dia bilang kamu itu adalah orang-orang yang tidak mungkin selamat karena perbuatan. Kamu selamat oleh anugerah. Nggak ada pertentangan di situ. Makanya saya bisa ambil kesimpulan ini. Paulus dan Yakobus punya relasi, tulisannya adalah complementary. Mereka saling melengkapi. Sekali lagi, relasi antara tulisan Paulus dan tulisan Yakobus adalah relasi complementary, saling melengkapi. Paulus berfokus kepada manusia lama ini, ya, yang menjadi ciptaan baru. Maka untuk berbicara mengenai manusia lama dicipta menjadi manusia baru, dia menekankan pembenaran oleh iman tanpa perbuatan. Pertanyaannya, apakah Paulus sama sekali nggak pernah ngomong mengenai perbuatan baik? Wah, nanti dulu. Ini ayat-ayat yang saya catat. Ini adalah ayat-ayat di mana Paulus menekankan perbuatan. Dia bilang, kamu diselamatkan oleh iman. Misalnya ini ya, Efesus 2 ayat 10. Untuk apa? Dia bilang, kamu diselamatkan oleh iman. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik yang disiapkan Allah bagi kamu. Tadi, Yakobus itu bicara mengenai teologi firman. Oke, Paulus bilang di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan diilhamkan Allah untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan seterusnya. Lalu ayat 17 bilang supaya setiap orang yang dikasihi oleh Allah melakukan perbuatan baik yang disiapkan Allah bagi dia. Jadi Paulus tidak menyingkirkan, sekali lagi, tidak menyingkirkan perbuatan baik. Tapi Paulus punya penekanan bukan hidup setelah diselamatkan. Meskipun dia bilang setelah kamu diselamatkan, kamu punya perbuatan harusnya berubah. Cara hidup pasti berubah. Makanya dia bilang orang yang dulu mencuri setelah selamat bukan hanya tidak mencuri lagi, tapi dia harus kerja. Setelah dia kerja, hasil kerjanya dia pakai untuk menolong orang lain. Dulu dia ambil milik orang lain, sekarang dia pakai miliknya untuk menolong orang lain. Bisa tangkap kan ya? Artinya dia ngomong mengenai hidup manusia baru, tetapi fokusnya dia adalah titik pertama dan titik kedua. Di titik pertama dan titik kedua, perbuatan tidak masuk. Nah, sekarang Yakobus itu ngomong apa? Yakobus bicara mengenai kehidupan manusia baru. Setelah kamu menjadi manusia baru, perjalanan dalam menanti kedatangan Kristus itu harus seperti apa? Orang yang lahir baru karena lahir oleh firman akan terus hidup dalam pergumulan dengan firman. Maka dia menekankan ekspresi iman. Iman sudah ada. Diekspresikan melalui perbuatan. Dia tidak mengabaikan keselamatan oleh anugerah. Misalnya tadi pasal 1 ayat 17-18, kita selamat oleh karena Allah menganugerahkan firman, melahirbarukan kita, diselamatkan oleh anugerah. Tetapi orang yang diselamatkan oleh anugerah adalah orang yang hidup, menghidupi hidup yang sesuai dengan firman. Maka dia tidak banyak membicarakan kehidupan lama yang diubahkan sebenarnya. Coba saudara baca Yakobus nanti ya, saudara akan menemukan tidak banyak dia ngomong. Itu ayat 17-18 pasal 1 itu. Sisanya adalah kehidupan setelah diselamatkan itu kayak apa. Beda dengan tulisan-tulisan Paulus. Jadi ini nih sebenarnya kalau saudara lihat Paulus dan Yakobus ini relasi yang saling complementary. Maka sekarang saya akan masuk kepada harusnya ini dua slide yang terakhir kalau tidak salah. Tidak salah harusnya. Iman dan perbuatan, relasinya kayak apa? Iman ditunjukkan melalui, ya, kalau ini saya kutip ini ya, iman itu ditunjukkan, artinya iman itu sudah ada, tapi orang nggak lihat iman. Bagaimana iman sejati itu ditunjukkan? Ditunjukkan melalui perbuatan. Dia bilang iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Artinya iman harus selalu disertai oleh perbuatan. Iman disempurnakan oleh perbuatan. Bukan berarti iman itu kurang. Tapi kalau hanya iman saja tidak ada perbuatan, tidak sempurna. Bagi dia, iman dan perbuatan itulah yang dituntut oleh hukum Allah yang sempurna tadi. Jadi dua-dua harus ada.
Kita tidak bisa bilang orang hanya menekankan Yakobus itu hanya menekankan satu aspek. Tidak. Dia bilang iman ditunjukkan melalui iman bekerja sama dengan iman disempurnakan oleh perbuatan. Tanpa perbuatan iman itu mati. Artinya bukan berarti iman sudah ada, nggak ada perbuatan lalu dia menjadi mati. Itu hanya memberi petunjuk bahwa iman yang saudara dan saya miliki itu iman yang mati. Karena iman yang hidup bukan hanya memberikan kehidupan spiritual, tetapi memberi hidup yang sesuai dengan firman. Kita lahir dari firman kok. Masa kita punya hidup nggak sesuai firman? Nggak bisa itu. Saudara nggak bisa bilang, saya sudah menjadi umat Allah sambil saudara terus membunuh orang. Ya nggak bisa. Yang membunuh pekerjaannya tuh iblis. Lalu maka saudara nggak bisa jadi anak Tuhan sekaligus pembunuh. Itu nggak bisa. Nggak konsisten antara identitas yang kita akui dengan ekspresinya dalam perbuatan. Nggak bisa. Nah, Yakobus itu tidak mengaitkan pembenaran dengan perbuatan. Bukan itu. Pembenaran tidak dikaitkan dengan perbuatan, tetapi dengan firman yang tertanam di dalam hati. Makanya dia bilang firman yang menyelamatkan jiwamu. Roh Kudus pakai firman, membuka pikiran. Kita dilahir barukan dengan firman. Setelah kita lahir baru oleh firman, dia menuntun kita kepada pengertian dan iman yang menyelamatkan. Jadi lahir baru dulu baru bisa beriman kan ya. Maka Roh Kudus melahir barukan kita dengan firman. Lalu kemudian Roh Kudus memberi pengertian tentang firman supaya kita punya iman itu kita bisa beriman dan iman itu makin lama makin kokoh. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dia bilang kita diselamatkan oleh iman tetapi iman datang melalui pendengaran, pendengaran terhadap firman Kristus. Maka harus ada firman yang diberitakan supaya kita mengalami kelahiran baru. Lalu kemudian firman yang diberitakan itu kemudian memberikan kepada kita pengertian tentang siapa Allah, apa yang Dia mau. Iman kita itu makin lama makin kokoh. Mendengar, meneliti dan mentaati firman. Jadi saudara lihat ya, tadi saya bilang semua yang lahir dari firman mendengar firman. Semua yang mendengar firman harusnya tidak puas mereka meneliti firman. Setelah meneliti firman dan memperoleh pengertian, saudara mentaati atau melakukan perbuatan ini. Dia mengaitkan antara mendengar, meneliti, mengerti dengan melakukan atau perbuatan. Saudara mentaati firman, bertindak sesuai dengan firman. Ini adalah ekspresi iman yang lahir dari firman. Jadi firman iman sejati yang lahir dari firman sejati akan terekspresi di dalam kesaksian sejati, yaitu perbuatan yang sesuai dengan firman. Iman yang hidup dan menyelamatkan tidak hanya mengandaikan kehidupan dari firman, tetapi juga ketekunan dalam menggumuli dan menghidupi firman. Jadi kalau saudara punya iman yang hidup, iman itu pasti datang dari firman. Itu nggak datang dari Al-Quran. Sorry kalau ada yang bukan Kristen sih. Tetapi Anda tidak bisa memiliki memiliki iman yang hidup, yang memberikan kehidupan, yang menuntun kepada keselamatan, kalau Anda tidak membaca Alkitab dan menemukan Kristus yang ceritakan di dalamnya. Tidak ada pilihan yang lain. Iman yang hidup dan yang menyelamatkan itu mengandaikan saudara dan saya hidup karena firman. Tetapi juga iman yang hidup dan yang menyelamatkan itu mengandaikan ada ketekunan dalam bergumul dengan firman. Ya, saya bilang menggumuli dan menghidupi firman karena orang kalau mau hidup dengan firman itu bergumul. Jadi kalau saudara mau hidup dalam kesucian, lalu kemudian aduh hidup dalam kesucian kok susah ya. Memang begitu. Kita ini orang berdosa yang ditebus dan diselamatkan lalu berjuang untuk hidup suci. Jadi kalau saudara bergumul malah itu tanda saudara adalah orang yang sementara hidup di arah atau di jalan yang Tuhan mau. Terakhir, terkait iman dan perbuatan. Iman berkaitan dengan pergumulan. Namun iman sejati bukan sekedar pengetahuan dan deklarasi. Sekali lagi ya, sorry ini bukan pergumulan harusnya, ini pengetahuan. Ya. Iman berkaitan dengan pengetahuan. Anda tidak bisa mengimani sesuatu yang sama sekali saudara nggak tahu. Ini sorry ya, ini saya salah tulis. Iman sejati berkaitan dengan pengetahuan. Namun iman sejati bukan sekedar pengetahuan. Mari saya ajak saudara baca pasal 2 ayat 19. Kalau ngomong pengetahuan setan lebih tahu. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Siapa di antara saudara pergi ke gereja hari Minggu sampai di pintu halaman gereja gemetar? Nggak ada kan ya? Bahkan kita tuh nggak malu-malu masuk gereja terlambat tuh.
Setan kalau dia mau niat ke gereja, dia tak berani terlambat. Kita nih kadang-kadang jadi jemaat, jadi hamba Tuhan bisa lebih setan dari setan. Nggak ada hormat-hormatnya sama Tuhan. Tapi setan kalau ngomong pengetahuan ya setan tahu lebih daripada saudara dan saya. Maka iman pasti melibatkan pengetahuan. Saudara nggak boleh sama sekali nggak tahu mengenai iman saudara. Tapi iman itu tidak hanya semata-mata pengetahuan. Iman itu juga bukan hanya sekedar deklarasi. Confessional belief. Iman itu bukan sekedar confessional belief. Kita kalau di GRI setiap kali habis khotbah ada pengakuan iman rasuli. Itu namanya confessional belief. Kita percaya itu benar dan kita mengakui itu benar. Ayat 14. Apa gunanya, saudara-saudara? Jika seorang mengakui bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Jadi kalau saudara punya apa ya? Punya pengetahuan, kita mendeklarasikan itu, menyatakannya, ya betul sih, itu penting. Ya kita harus mendeklarasikan iman kita, tetapi iman yang dideklarasikan, iman yang kita pahami itu nggak boleh berhenti di situ. Iman sejati itu, saudara, diuji sekaligus dimurnikan melalui ekspresinya di dalam perbuatan. Misalnya, apa ekspresi iman dalam Yakobus? Saudara akan baca ketemu, Yakobus bilang, orang yang beriman akan berdoa. Iman menjadikan kita sebagai iman yang menyelamatkan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Maka anak-anak Allah akan sering memanggil Allahnya sebagai Bapa, Bapa kami yang di sorga. Ada relasi. Iman yang sejati akan teruji di dalam penderitaan. Makanya nanti kita akan lihat Yakobus ngomong mengenai bertekun di dalam penderitaan. Kenapa? Karena ini ekspresi iman. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Lukas 7 ayat 23 kepada Yohanes. Waktu Yohanes punya iman goncang itu. Dia bilang, kasih tahu Yohanes apa yang kamu lihat hari ini. Tapi setelah dia ngomong itu dia bilang kasih tahu Yohanes juga, berbahagialah orang yang apa ya tidak menolak aku. Ya, jadi ketekunan itu penting. Iman sejati akan terekspresi di dalam ketekunan dalam penderitaan. Sebab itu iman sejati tidak akan terekspresi melalui tindakan-tindakan berdosa yang saudara ambil ketika kita menderita. Wah, karena saya menderita, saya akan menyangkali Tuhan. Nggak apa-apalah. Nggak bisa. Iman sejati terekspresi dalam ketekunan. Yang berikut dalam pasal 2 salah satu kontroversinya adalah ketika ini ya, saudara lihat iman dan perbuatan itu karena pada masa itu orang-orang katanya beriman tapi lebih suka melayani orang kaya daripada orang miskin. Maka Yakobus bilang, kamu kalau punya iman sejati, yang kamu miliki itu perhatian bukan prasangka kepada orang miskin. Nanti saudara akan lihat. Maka dia bilang perlu ada perbuatan yang membuktikan ada iman sejati. Jadi sekarang saudara bisa lihat, ya saya penjelasan ini bukan mendamaikan, tetapi menempatkan penjelasan Paulus dan Yakobus itu sebagai penjelasan berkelanjutan. Paulus ngomong manusia lama jadi manusia baru tanpa perbuatan. Itu anugerah Allah yang melalui iman. Tetapi setelah saudara dan saya jadi manusia baru, Yakobus bicara mengenai kehidupan yang sesuai dengan firman dan itu terekspresi dalam perbuatan-perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami pelajari hari ini. Berkati kami dan pimpin kami supaya kami yang membaca kitab Yakobus nanti membaca dengan pengertian dan menemukan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik saya sampai di sini apa Bu Kak Dermi, apakah kita langsung atau bagaimana? Kita akan masuk ke dalam Q&A, Pak. Oke, Ya. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu, bagi yang punya pertanyaan boleh mengirimkan kembali di link Slido yang ada di kolom chat. Dan sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang pertama, lalu nanti Pak Tama langsung jawab ya, Pak. Yang ya, pertama, mengapa oke, boleh. Oh, pertanyaannya ya. Saya share, oke. Yang pertama, mengapa Luther begitu skeptis terhadap kitab Yakobus? Benarkah ia tidak begitu setuju dengan kitab Yakobus? ya. Silakan, Pak. Kita mesti lihat konteks ya. Jadi begini, yang tidak bersalah itu Alkitab. Sementara kita sebagai orang percaya, tadi di awal saya bilang bahwa kita ini kan orang-orang berdosa yang juga ada masa dalam segala keterbatasan di dalam berusaha untuk memahami firman itu atau memahami Alkitab itu kadang-kadang kita justru bisa goncang. Tadi saya bilang saya juga pernah mengalami pergumulan dengan kitab Yunus misalnya. Eh,
Saya kira pergumulan eksistensial itu sesuatu yang biasa saja karena tidak ada orang yang bisa memahami seluruh Alkitab secara komprehensif. Dalam pemahaman yang tidak komprehensif itu ada titik buta. Nah, saya kira ini yang menjadi persoalan dengan siapa Luther. Dia tidak memahami sama seperti kita juga tidak memahami secara sempurna, maka ada keraguan dan itu wajar. Timothy Keller bilang iman tanpa keraguan itu seperti tubuh tanpa antibodi, asal kita cari jawaban di tempat yang benar. Nah, Luther juga ada konteks ya. Dia sementara berlawanan dengan pengajaran Katolik yang waktu itu juga sangat menekankan perbuatan dan mengaitkan itu dengan pembenaran. Ya, maka dia sementara dalam konteks perang itu baca Yakobus yang sepertinya mengafirmasi pengajaran yang dia anggap bermasalah, yang tidak cocok dengan keyakinan mengenai sola fide misalnya. Wah, itu dia bergumul sekali. Jadi ya saya tahu bahwa saya harus sampaikan bahwa ya Luther punya pergumulan kontekstual pada masa itu. Nah, apakah kemudian kita tidak tahu sampai akhir bagaimana, tapi tadi saya bilang tahun 1522 terjemahannya Perjanjian Baru yang dia terjemahkan ke dalam bahasa Jerman itu ya Yakobus sebagai lampiran. Nah, tetapi apa sekali lagi kita perlu membaca dan melihat Luther dalam konteks pergumulan tentang diselamatkan oleh iman. Dia ingin memurnikan gereja dengan ajaran itu, tahu-tahu dia baca Yakobus yang Yakobus pasal 2 itu agak mengganggu memang. Ya, tapi kan setelah itu kan iman Kristen tuh teologi itu berkembang secara progresif dan penjelasan saya hari ini kan itu penjelasan teologi yang kemudian kan ya menemukan korespondensi atau katakanlah sifat komplementari antara Paulus dan siapa dan kita mesti akui meskipun dia seorang doktor teologi katakanlah demikian tetapi dia juga tidak apa ya tidak semua hal dia pahami perlu perkembangan dan ini salah satu pengharapan bagi kita jangan bunuh diri ketika saudara baca Yakobus baca Alkitab kok nggak mengerti ada yang nggak saya nggak mengerti ya nggak apa-apa itu proses saya juga sampai hari ini kadang-kadang emosi baca Alkitab renungan pagi ada yang nggak ngerti pas mau baca mau cari komentari untuk baca ada yang WA ada yang tanya saya aja masih pusing dia suruh saya jawab pertanyaannya dia jadi ada saja hal-hal yang apa yang membuat kita terbatas pemahaman saudara dan saya terhadap Alkitab itu knowable but incomprehensible. Oke, terima kasih Pak Tama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, terkait penulisan Yakobus, mengapa tulisannya dapat diteguhkan dalam Alkitab, padahal dia bukan rasul? Oke. Gereja ya, gereja mula-mula ketika menerima kitab-kitab ini mereka punya beberapa kriteria. Pertama adalah memang tulisan rasul, tapi yang kedua mereka mengakui tulisan-tulisan yang bukan tulisan rasul tetapi tulisan yang datang dari muridnya rasul. Tapi mereka membatasi hanya pada generasi yang kedua. Jadi para rasul, yang kedua bukan rasul, tapi kata-kata rasul, saudara mesti ingat ya, rasul itu bisa bicara mengenai orang yang dipanggil secara khusus seperti murid-murid Tuhan Yesus. Itu pertama. Yang kedua, rasul itu bisa, kata rasul itu atau utusan bisa mengacu kepada orang-orang yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Tapi rasul juga mengacu kepada orang-orang yang menjadi saksi daripada pelayanan Yesus Kristus. Yakobus masuk dalam konteks itu. Tapi ya rasul yang dipanggil secara khusus sebagai dalam tanda petik pendiri gereja dan seterusnya kan ya cuma 12. Paulus masuk di sana misalnya. Tapi saudara akan menemukan istilah rasul dalam perjanjian baru dipakai di dalam banyak konteks. Dan dengan demikian maka kita tidak bisa apa yang membatasi dalam konteks itu. Tapi eh, jemaat salah kriteria kedua adalah gereja abad kedua ke abad ketiga hanya mau menerima sebagai firman tulisan-tulisan yang pada abad pertama sudah diterima oleh gereja. Ada namanya public reading, ya teman-teman. Jadi gereja mula-mula itu baca abad pertama sudah baca tulisan-tulisan perjanjian baru dalam ibadah-ibadah mereka karena mereka yakin mereka bukan hanya kenal penulis tapi mereka tahu ini penulis yang diinspirasi oleh Allah. Tulisannya punya bobot sebagai firman Allah. Karena itu dibaca dalam public reading, maka di dalam abad keempat dalam apa usaha untuk mengkanonkan Alkitab ya ini masuk. Jadi gereja bukan menciptakan kanon, tetapi gereja menerima apa yang telah dinyatakan oleh Allah kepada jemaat mula-mula yang masih kenal para rasul, yang masih kenal siapa, masih kenal tulisan-tulisan mereka dan mereka tahu itu sesuatu yang punya bobot sebagai firman Tuhan. Jadi ini bukan tanpa alasan. Berikut, teman-teman jangan lupa, tadi saya sempat singgung dia adalah soko guru yang mengambil keputusan penting terkait sunat di dalam kisah para rasul pasal 15. Ini orang bukan orang sembarangan. Bahkan di Yerusalem, kelihatannya posisinya dia yang berbicara, dia yang tulis surat, dia yang utus Paulus. Itu memberi petunjuk bahwa secara struktural pada masa itu meski Petrus adalah rasul,
kelihatannya pemimpin jemaat di Yerusalem waktu itu adalah Yakobus. Saya kira itu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana tidak jatuh pada legalisme? Legalis cenderung untuk membaca dan mentaati firman berdasarkan huruf tanpa pengertian. Itu sebab Yakobus itu sangat berhati-hati. Yakobus itu memberi perintah untuk memiliki kehidupan moral yang baik, tapi dia mengantisipasi legalisme dengan kalimat ini, menyelidiki firman. Jadi saudara dan saya tidak baca firman berdasarkan huruf-hurufnya saja. Kedalamanlah yang membuat kita itu kemudian tidak terjebak di dalam apa yang disebut sebagai apa legalis. Misalnya, kadang-kadang kita bilang jangan jangan membunuh, oke? Maka dalam segala konteks nggak boleh membunuh. Aborsi itu membunuh, maka nggak boleh. Tapi bagaimana seorang pria, seorang suami, ketika istrinya mengandung, lalu keberadaan janin atau bayi dalam rahimnya dia membahayakan sang istri. Dokter datang lalu tanya, Pak, kita harus pilih yang mana, ibu atau anak? Saudara akan pilih yang mana? Oh, pokoknya jangan membunuh. Kita serahkan kepada Tuhan, lah mati dua-dua. Tidak bijak itu. Maka kita bisa lihat dalam kedalaman firman ada satu bagian kitab suci yang mengatakan apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Janin atau bayi dalam kandungan itu manusia. Dia tidak boleh memisahkan suami dari istri. Maka pilihannya adalah menyelamatkan sang ibu dari sudut pandang Protestan. Jangan berdusta. Jangan lupa loh teman-teman. Teman-teman harus memahami Alkitab dalam kedalamannya. Karena orang maju sudah janji sama Herodes bahwa mereka akan kembali menceritakan tempat anak itu kepada Herodes. Tapi kok malaikat Tuhan datang diperintahkan oleh Tuhan suruh ambil jalan lain. Kenapa Tuhan membuat mereka itu membohongi Herodes? Kan perlu penjelasan itu. Kalau kita baca berdasarkan huruf saja, wah, kita akan bilang Tuhan melakukan kejahatan. Tapi kalau saudara baca di dalam kedalaman Alkitab, saudara dan saya akan menemukan ada orang yang berhak mendapatkan seluruh kebenaran. Ada orang yang tidak boleh berhak mendapatkan kebenaran. Kenapa? Karena kalau dia pakai kebenaran, dia dapat kebenaran, dia akan pakai untuk melawan Tuhan malah. Maka ada perintah jangan kasih mutiara kepada babi. Jadi saudara dan saya bisa lihat sekarang ya, salah satu cara untuk tidak menjadi legalis adalah saudara dan saya mendalami firman. Kenapa? Kisah para Rasul pasal 17 ayat 10 dan 11 mengatakan, kalau saudara memahami firman dan menyelidiki firman, firman meluaskan hati. Ya. Jadi tidak hanya apa yang membuat kita mengerti firman lalu kemudian menjadi sempit, tapi firman itu juga meluaskan hati sehingga kita tidak legalis. Saya kira itu. Terima kasih Pak Thomas. Selanjutnya, apa makna dari Yakobus 2 ayat 13? Saya bacakan ya Pak. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. Oke. Kalau saudara dan saya mesti lihat di dalam apa ya? Ayat ini harusnya saudara saya lihat di dalam keseluruhan pasal yang kedua. Ya. Kalau saudara mesti lihat di dalam konteks ini kan berbicara mengenai apa yang kita sebut hari ini sebagai perbuatan. Nah, sekarang sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tuhan Yesus bilang, dengan standar yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Penghakiman adalah sesuatu yang tak bisa dihindari. Saudara akan memberi penilaian. Tetapi ini berkaitan dengan yang tadi legalis itu. Penilaian-penilaian yang saudara dan saya berikan. Jangan penilaian-penilaian yang sifatnya legalis. Kita memberi penilaian misalnya Rahab itu kalau saudara menilai dari sudut pandang legalis, saudara akan bilang wah dia penipu. Tapi kalau saudara dan saya pakai standar yang benar akan menunjukkan enggak itu bukan menipu. Dia sementara melakukan apa yang seharusnya dalam peperangan secara spiritual. Pada masa itu, saudara harus ingat prinsip ini. Allahmu adalah Allahku, bangsaku adalah bangsaku. Percaya kepada Allah Israel berarti menjadi orang Israel. Dengan demikian, ketika dia sudah percaya dan beriman kepada Allah Israel, dia adalah orang Israel. Dia berperang bagi orang Israel. Dalam peperangan, berstrategi termasuk menipu musuh itu sesuatu yang sah. Jadi Rahab tidak sementara berdusta. Artinya kita tidak boleh, kalau dalam konteks ini, ya, jangan memberi penilaian yang kalau dipakai di sini penghakiman yang tidak berbelas kasihan, lahir dari ketidakmengertian, lahir dari kesempitan hati, bukan lahir dari apa yang disebut sebagai keluasan hati. Kalau kamu menghakimi dengan cara sedemikian, Allah akan pakai cara yang sedemikian untuk menghakimi kamu. Tetapi kemudian dia bilang, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Di dalam konteks tertentu, saudara,
Ada masa di mana saudara dan saya mesti tahu bahwa belas kasihan membuat kita itu melampaui hukum. Saya kasih satu contoh. Saya dulu sempat sebelum di GRI sempat melayani, diminta untuk melayani di Ambon dan mengajar di bersama satu yayasan namanya Cross Inspiration Ministry. Tugasnya saya adalah mengajar. Dan aneh waktu itu saya mengajar ada satu oma itu sekira hampir 70-an tahun. Itu yang di kelasnya saya itu anak muda Oh, semua. Anak muda semua. Lalu kemudian waktu yang belajar ada datang satu oma yang sudah 70-an tahun. Jalannya susah tapi dia datang. Apalagi itu agak curam menuju ke kelas itu. Jadi tiap kali dia datang, saya yang selalu datang. Dia datang paling awal, saya selalu sambut, dia duduk paling depan. Dan setiap kali saya mengajar, dia selalu bertanya. Pertanyaannya diulang-ulang, kadang-kadang jengkel juga. Kalau saya mau pakai standar saya mengajar di STT, saya pakai standar saya mengajar anak muda, saya akan bilang, kenapa pertanyaannya diulang-ulang terus, Oma? Oma nggak usah ikut kelas aja. Kalau saya dengan anak muda, dengan mahasiswa di STT, saya akan bilang, kamu keluar aja. Kenapa kamu harus ngotot dengan pertanyaan? Sudah dikasih jawaban, masih itu-itu aja. Sudah begitu, saudara, itu kelas yang akan berakhir dengan ujian. Dan ujian waktu itu saya bilang close book. Saudara tahu, Oma duduk paling depan. Begitu lagi ujian, Oma ambil buku catatannya itu. Dia angkat ke plafon biar agak kelihatan cahayanya. Dia baca dan dia jawab. Itu semua orang yang lagi ujian, yang anak-anak muda itu lihat saya. Nggak mungkin saya nggak lihat Oma, karena Oma di depan saya loh. Saya berusaha memberikan tanda supaya Oma berhenti melakukan hal itu, tapi Oma tidak berhenti. Tapi saudara tahu, waktu itu setelah semua sudah selesai, kami jalan di Ambon itu ada namanya Pantai Natsepa. Anak-anak muda itu duduk, lalu kemudian ngobrol, bagaimana hasilnya kami, Pak? Saya bilang bagus-bagus. Lalu mereka semua penasaran dengan Oma. Oma punya hasil bagaimana? Saya bilang, Oma lulus. Saudara tahu dia punya jawaban tuh jawaban-jawaban sederhana. Dia sudah lihat catatannya aja dia tidak bisa menjawab seperti yang saya harapkan. Kalau seperti yang saya harapkan dia pasti tidak lulus. Tapi saudara saya lihat aspek yang lain. Oma ini adalah Oma yang dari bukan Kristen menjadi Kristen. Dan saudara tahu sejak dia menikah muda, dia menikah dengan orang Kristen yang pukuli dia sampai dia tua. Tapi dia tidak pernah tinggalkan hidupnya dia. Saya bilang sama yang muda-muda itu, saya bilang, kalian tahu dia sudah melewati ujian yang sesungguhnya. Dan apakah saya harus gagalkan dia dengan ujian di atas kertas itu? Saya panggil Oma, saya bilang, Oma punya jawaban tidak cocok dengan yang saya mau. Saya sudah bilang, Oma nggak usah ikut ujian, tapi Oma tetap aja mau ikut ujian. Oma nih menjadi ujian bagi saya sebenarnya, waktu Oma ambil keputusan itu. Tapi saya bilang, saya menghargai Oma punya perjuangan. Saya menghargai Oma datang dengan tertatih-tatih. Yo. Ya, saya kasih tahu bahwa sebenarnya menurut standar saya, tidak lulus. Meskipun saya luluskan itu juga, itu sebenarnya kertas lulus itu nggak berguna bagi dia. Dia pulang, dia tetap dipukuli suaminya, yang sudah tua itu. Saya tidak tahu dia masih hidup atau enggak, tetapi bagi saya dia sudah melewati ujian hidup yang sesungguhnya. Ya, ada semacam keluasan hati yang perlu diberikan bagi orang-orang seperti ini. Saya kira itu. terima kasih Pak Tama. Ada satu di kolom chat saya bacakan lagi Pak. Hmm. Apakah titik manusia baru diri kita hanya kita saja yang tahu? Lalu apakah kita bisa tahu apakah orang lain sudah jadi manusia baru atau tidak? Lalu bagaimana menyikapi diri sendiri dengan benar ketika kita sadar kita jatuh dalam dosa? Karena terkadang ketika berdosa sering kali terlalu berlebihan kecewa dengan diri sendiri. Saudara, ini pertanyaan menarik ya. Sebenarnya begini, kelahiran baru itu GT set itu mengatakan kelahiran baru itu terjadi di bawah sadar, sehingga bahkan kita pun nggak, kalau ini kita tuh nggak pernah tahu kapan kita lahir baru, tapi kita bisa tahu kita bertobat. Jadi ketika saudara bilang begini, waktu KKR ada pendeta khotbah, dia calling, saya punya hati digerakkan untuk datang. Itu bukan kelahiran baru. Itu setelah kelahiran baru. Saudara menyadari ketika saudara dengar firman, supaya saudara bisa mengerti firman dan mengalami pertobatan, beriman dan bertobat, lahir baru mendahului. Sehingga kita tidak bisa tahu sebenarnya kapan kita lahir baru. Tetapi kita memang bisa seperti mendapatkan konfirmasi internal pertama-tama bahwa kita telah mengalami kelahiran baru melalui apa? Ya, saudara tinggal cek apakah sudah pernah menerima Kristus, Allah sejati, manusia sejati itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Keyakinan internal bahwa Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat, Tuhan, pemilik langit dan bumi,
dan kepadanya saya harus menyerahkan diri saya, kepadanya saya harus beribadah. Kalau keyakinan itu ada, saudara sudah mesti punya satu keyakinan pertama bahwa saudara telah mengalami kelahiran baru. Apakah ada konfirmasi? Ada. Tadi saya bilang semua yang mengalami kelahiran baru akan digerakkan oleh cinta kepada firman, bukan hanya untuk berusaha mengerti firman, tetapi untuk melakukan firman. Maka Alkitab bilang semua yang sudah lahir harus bertumbuh. Apa artinya bertumbuh? Bertumbuh menjadi berarti menjadi serupa dengan Kristus di dalam kekudusan, di dalam kehidupan saudara saya. Maka itu sebab para penulis itu sering bilang, kita tidak tahu kapan kita lahir baru, tapi kita bisa cek untuk dua hal ini. Pertama, apakah saya ini adalah orang yang percaya kepada Kristus dalam hati saya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, apakah ada perjuangan melawan ketidakkudusan dalam hidup saya atau tidak? Roh Kudus dalam hidup Anda menjadikan Anda sebagai bait Roh Kudus. Ketika dia menjadikan Anda sebagai bait Roh Kudus, maka ada satu ciri ini, bergumul dengan dosa yang terkecil. Kita itu tidak menikmati dosa lagi, tetapi kita bergumul dengan dosa dan Roh Kudus itu menggelisahkan kita, membuat kita itu gelisah terhadap dosa, menginsyafkan kita akan dosa dan kemudian kita bangkit dari sana. Maka ada perjuangan untuk bergumul dengan firman, hidup dalam kekudusan itu menjadi salah satu ciri orang yang telah mengalami kelahiran baru. Ada nggak itu? Apakah kita menjadi berduka ketika dosa terkecil terjadi dalam kehidupan kita atau kita mengafirmasi itu? Biasanya ini menjadi salah satu ciri dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak Toma. Ada satu lagi Pak. Ini pertanyaannya, contoh praktis do and don't dalam kehidupan sehari-hari perbuatan kita yang menunjukkan iman. Oke. Eh, tidak perlu membayangkan yang besar-besar. Ketika Tuhan bilang beribadah, saudara jangan cari alasan untuk tidak beribadah. Datanglah untuk beribadah. Jadi Tuhan tidak menuntut kita melakukan sesuatu yang kita nggak tahu. Tuhan akan menyatakan hal-hal yang sederhana. Jangan berdusta. Ya, berarti jujur. Jadi misalnya 10 hukum itu ini terkait dengan do dan don't kan. Dia bilang begini, ketika ada hukum ini jangan membunuh, itu perintah bukan hanya jangan membunuh tapi itu negatif jangan membunuh. Positifnya adalah pelihara kehidupan. Ketika dia bilang jangan berdusta, berarti saudara harus berkata jujur. Jadi jujurlah, maka dia bilang jika ya katakanlah ya, ya lakukan itu. Jika tidak katakan tidak, ya sudah lakukan itu. Jadi belajari firman, dua ya saudara pelajari firman. Setelah memahami firman sesederhana apapun itu, lakukanlah itu. Pelajari firman dan setelah saudara tahu apa yang Allah tidak ingin Anda lakukan, jangan lakukan itu. Jadi kita tidak harus membayangkan itu seperti sebuah perang melawan setan yang begitu luar biasa. Nggak, di dalam hal-hal kecil. Kadang-kadang ketika kita diminta untuk mengambil keputusan-keputusan beresiko, kalau saya jujur, nilai saya bagaimana? Ketika saya jujur, teman-teman saya meninggalkan saya. Akhirnya saudara memutuskan untuk tidak jujur. Saya punya teman, dia melakukan dosa. Harusnya saya tegur, tapi supaya saya eh, tetap bisa berelasi dengan dia, saya tidak tegur. Saya biarkan dia ada di dalam dosa. Loh, berarti saudara tidak melakukan yang seharusnya. Seharusnya saudara melakukan apa yang seharusnya, menjadi penjaga bagi dia karena mengasihi. Sampaikan, ini salah loh. Ya sudah. Jadi, saya tidak tahu apa yang dimaksud secara praktis dalam keseharian, tapi saya kira ini salah satu contoh yang paling ini ya. Tapi sorry, pertanyaan tadi itu ada satu saya belum jawab ya. Bagaimana menyikapi diri sendiri dengan benar ketika kita sadar kita jatuh dalam dosa? Bangun lagi. Justru sadar akan dosa itu ciri manusia baru loh. Karena ciri manusia lama tidak sadar hidup dalam dosa dan kemudian mereka menikmati dosa, berkubang dalam dosa. Nah, kalau saudara adalah orang yang sudah lahir baru, biasanya ada pergumulan, ya, bangkitlah dari sana dan kemudian datang kepada Tuhan, minta ampun dosa, lalu kemudian perbaharui hidup. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Tama. Semua pertanyaan sudah dijawab, tapi mungkin boleh ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung. Apakah ada Bapak Ibu satu kesempatan yang terakhir sebelum sesi Q&A selesai? Apakah ada? Oh, ada. Silakan Pak Januar. Belum di unmute mungkin Pak. Iya, saya sudah silakan untuk unmute. Di unmute dulu Pak. Oh ya, Oke, sudah. Silakan Pak. terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya melihat konteks surat Yakobus dan Paulus sudah disinggung juga tadi, tapi
secara pribadi saya melihat bahwa perbedaan yang mendasar, Paulus menekankan bahwa kita diselamatkan karena kasih, kasih karunia. Sedangkan Yakobus seakan-akan dia mengatakan bahwa kita diselamatkan itu karena perbuatan. Jadi kira-kira Bapak melihat hal itu karena saya sebagai masyarakat awam ya, kan tidak membahas tentang belajar tentang teologi yang secara dalam. Saya bingung melihat bahwa apa namanya kalau Paulus berbicara asalkan kita percaya kita selamat. Sedangkan Paulus seakan-akan memenekankan bahwa kita selamat karena perbuatan. Ya mungkin semoga dipaham pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Mungkin saya akan kembali ke Pak, penjelasan saya yang ini ya. Ini Pak. Eh, Paulus bilang kita diselamatkan oleh kasih karunia semata-mata. Kenapa? Karena dia lagi bicara di wilayah ini, Pak. Kita yang tadinya manusia lama untuk diselamatkan dan menjadi manusia yang baru, tidak mungkin dengan perbuatan. Kenapa? Karena manusia lama tidak mungkin melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Itu sesuatu yang mustahil. Melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan itu melibatkan bukan hanya dari luar sesuai hukum, tapi juga dari dalam. Itu lahir dari iman. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Harus juga lahir dari motivasi yang benar untuk mempermuliakan Allah. Itu tidak mungkin. Semua itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia lama. Maka Paulus bilang, kalau kamu diselamatkan itu semata-mata oleh kasih karunia. Kamu yang tidak bisa memuliakan Allah itu, Allah pilih sejak kekekalan dan Allah selamatkan di dalam Kristus. Semata-mata anugerah, cukup percaya kepada Dia. Bukan karena perbuatan kamu akan selamat. Kita percaya karena selamat karena perbuatan-perbuatan Kristus, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Nah, Paulus lagi ngomong di sini, Pak. Yakobus sebenarnya tidak menyangkali fakta ini. Makanya dia bilang, kamu menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah, karena firman Roh Kudus pakai firman untuk melahirbarukan kita. Tapi memang fokusnya kan Yakobus itu bukan ini. Fokusnya Yakobus adalah langkah setelah saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Ini yang saya bilang complementary. Paulus berbicara mengenai kita yang belum selamat menjadi selamat tanpa perbuatan. Tetapi setelah selamat, tidak boleh nggak ada perbuatan. Ini yang Yakobus mau bilang. Kalau kita punya iman yang menyelamatkan, kita diselamatkan karena iman di sini, ya iman apa petunjuk bahwa iman kita adalah iman yang hidup, iman yang menyelamatkan? Ya ini, iman yang menyelamatkan, iman yang hidup itu akan ditunjukkan atau akan dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan. Misalnya, mari Bapak Ibu kita buka ya saja, itu mungkin akan lebih mudah. Paulus juga ngomong perbuatan. Efesus pasal yang kedua itu. Itu kan paling banyak bicara mengenai diselamatkan oleh iman. Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Oh, ini Galatia, sorry. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Itu kan dia bilang di dalam mana tuh ya? Sorry, sorry, saya salah buka Bapak Ibu. Oke. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 itu. Eh ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini Paulus tekankan di sini, Pak. Ini. Nah, coba perhatikan sekarang ayat yang ke-10. Kan ayat 8 9 sama tuh, kita diselamatkan oleh anugerah. Tapi ayat 10 dia bilang, karena kita ini buatan Allah atau kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Ini Paulus sudah ngomong yang ini. Tetapi Paulus punya fokus bukan ini. Dia hanya singgung sebentar sudah selesai. Bayangkan dari 10 ayat, 9 ayat ngomong ini. Karena memang ini fokus. Satu ayat dia ngomong ini. Nah, bagaimana kita memahami yang dia satu ayat ini? Baca Yakobus. Dengan baca Yakobus kita akan menemukan penjelasan yang lebih dalam, yang lebih luas daripada uh, konsep manusia yang telah menikmati keselamatan. Makanya saya bilang mereka dua ini saling melengkapi. Saya kira itu, Pak. Ya, saya kembalikan ke Kak Dermi ya. Eh, ada satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Ini yang terakhir ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sudah ya. Eh, saya bacakan, Pak.
izin tanya Pak Tama. Tadi Pak Tama menyatakan bahwa pada surat ke jemaat Filipi itu seperti untuk melatih otot, perlu ada otot supaya ototnya berkembang. Apakah ini tidak menjadi problem bahwa yang selamat harus melakukan keselamatan agar keselamatannya berkembang? Oke, begini. Kita melatih otot-otot kita karena Allah memberi otot. Bisa tangkap ya. Otot itu pemberian Allah. Seorang wanita mendandani wajahnya karena Allah kasih dia wajah. Kalau enggak dia enggak bisa sama. Seorang mengerjakan keselamatannya karena Allah sudah selamatkan dulu. Baru dia kemudian ya katakanlah mengerjakan keselamatan itu supaya dia bertumbuh makin lama makin menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi bukan dia yang mengadakannya, tetapi Allah yang memberikan itu lalu kemudian dia jaga. Sama seperti kita punya jiwa dan tubuh. Itu Tuhan yang kasih bukan hasil kerja kita. Tapi karena Tuhan sudah kasih, maka kita menjaga, memelihara tubuh dan jiwa kita sama seperti keselamatan itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Tama. Bapak, Ibu, dan teman-teman, demikian pemaparan firman Tuhan dan juga sesi Q&A yang sudah